Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Baik, pagi hari ini puji Tuhan, Bugem ada bersama kita, Ibu Yeni beberapa waktu Bugem pelayanan Jakarta dan juga membantu di kerja buat Resto Comot di sana karena baru dibuka dan preparing. Puji Tuhan, Ivan juga dalam keadaan baik dan Karina, kita semua dalam keadaan baik. Amin. Amin. Dan saya berdoa pagi hari ini saudara mempersiapkan hati saudara untuk mendapatkan porsi firman Tuhan yang terbaik. Saya beri tema Tuhan mengubah dari belum menjadi sekarang. Kadang-kadang di hidup kita ketika menghadapi masalah, tantangan dalam hidup, sepertinya kok kenapa belum terjadi sesuatu. Tapi Tuhan bisa mengubah dari belum menjadi sekarang. Amin. Karena Tuhan yang memegang waktu dan musim. Firman Tuhan berkata dia mengangkat raja dan dia menurunkan raja. Dia yang memberi pengertian. Dan kita akan belajar bagaimana Tuhan mengubah itu. Bagaimana Tuhan mengubah setiap keadaan. Dan mari kita mulai dari Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-14 bahasa Indonesianya. Yuk mari sama-sama 1, 2, 3. Engkau sendiri akan bangun dan akan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihinya. Sudah tiba saatnya. Amin. Sudah tiba saatnya. Sudah waktunya. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah sekarang buat setiap kita. Waktu Tuhan untuk menyayangi dan waktunya untuk Dia menjawab setiap doa saudara. Dan waktu Tuhan ketika Dia mendapati kita iman, maka Dia tidak akan pernah menunda. Tolong PowerPoint next berikutnya. Next berikutnya tolong tampilkan yang di sini. Ya. Jadi sama seperti iman yang gigih, yang Tuhan bisa mengubah dari kata tidak menjadi ya. Ketaatan total terhadap perintah-perintahnya akan mengubah yang belum menjadi sekarang. Ketaatan total. Ini adalah sebuah kunci di mana waktu saudara mentaati, mendengarkan apa kata Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah yang belum menjadi sekarang. Mari kita lihat kisah daripada Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ini cerita tentang perkawinan di Kana. Yuk mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Tolong PowerPoint yang di sininya jangan diubah. Ayatnya di bagian sini. Ya, ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya,
mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ayat yang kelima. Di situ ada 6 tempayan. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dan ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara yang terkasih, perkawinan di Kana merupakan gambaran berbicara tentang bukan hanya perkawinan, tapi bicara tentang keluarga. Tapi ini juga berbicara tentang kebutuhan setiap kita. Dan ketika saat itu perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Anggur adalah lambang daripada kemakmuran, lambang dari keberhasilan. Kalau saudara lihat sebuah perkawinan, pesta itu meriah, pesta itu memberkati banyak orang, adalah salah satunya adalah dia menghidangkan anggur yang baik. Yang biasanya anggur itu di depan baik, tapi dia menyimpan yang kurang baik itu di belakang. Ataukah kasusnya seperti perkawinan ini, mereka kehabisan anggur. Mungkin situasinya karena mereka tidak punya cukup uang. Gitu. Yang sebenarnya tiba-tiba begitu banyak orang yang datang dan mereka punya kebutuhan yang begitu banyak. Anggur itu juga bisa bicara tentang cinta. Kadang-kadang di pernikahan, kemudian awalnya begitu saling mengasihi, saling mencintai. Tetapi di tengah jalan, kemudian kehabisan anggur. Saudara, cinta itu tiba-tiba seperti hilang atau berkurang. Dari saling mencintai kemudian saling bertengkar. Dari saling mencintai menjadi saling bermusuhan. Dari saling mencintai samut kemudian tidak saling ngomong. Dari saling mencintai kemudian dingin. Kemana hilangnya anggur itu? Jadi hal ini berbicara sangat luas. Tentang bagaimana Tuhan menyelesaikan. Dan saat itu Ibu Yesus melihat akan kebutuhan itu. Saya percaya bahwa Ibu Yesus adalah keluarga dari mempelai. Amin. Saya dan saudara, kita adalah keluarga di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai manusia, kadang-kadang dengan banyaknya masalah dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam mendidik anak, bisa-bisa membuat saudara energimu terkuras dan engkau seperti kehilangan cinta, kehilangan anggur itu. Rasanya, aduh kok berat sekali menikah, kok berat sekali kehidupan ini. Tapi ingatlah selalu, saudara adalah keluarga dalam kerajaan Allah.
Amin. Engkau memiliki Yesus. Amin. Dan Yesus ada di tengah-tengah pernikahan mereka. Ini kabar yang baik. Apapun yang terjadi, selalu hadirkan Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Karena dialah sumber dari anggur itu. Sumber dari kemanisan. Sumber dari cinta. Sumber dari berkat-Mu. Sumber dari pertolongan untuk menyelesaikan banyak hal yang saatnya mungkin engkau kekurangan. Mungkin mempelai ini sudah tidak punya uang yang cukup, sehingga dia tidak bisa membeli lagi anggur. Bahkan mungkin saat itu adalah waktu di mana mungkin mengecewakan banyak orang. Karena mereka kehabisan anggur. Dan kalau saudara tahu itu merupakan sesuatu yang kurang baik. Ya kalau mungkin bahasanya ini memalukan. Kenapa? Kok bikin pesta tapi anggurnya habis? Kok adakan pernikahan tapi anggurnya habis? Tetapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah mujizat yang pertama. Dan saya kaget ketika Tuhan memberi saya rema bahwa mujizat yang pertama Tuhan mengubah dari perkataan Ibu Yesus. Perkataan Yesus berkata, belum, saatku belum tiba. Kadang-kadang kita berharap untuk Tuhan melakukan sekarang. Tapi kok kenapa belum Tuhan? Yang luar biasa adalah Ibu Yesus. Ketika dia mendengarkan Yesus berkata, saatku belum tiba. Sebelum ini Yesus belum pernah bekerja dalam kuasa Tuhan. Belum ada pernah terdengar tentang bagaimana mujizat yang terjadi. Dan perkawinan di Kana ini adalah mujizat yang awal. Tapi Ibu Yesus taat. Dan dia berkata kepada para pelayan, apa yang dia katakan, lakukan itu. Saudara, kata pelayan di sini adalah mewakili setiap kita, para pelayan Tuhan. Setiap kita anak-anaknya adalah menjadi bagian dari kuasa Tuhan untuk menolong banyak orang. Amin. Dan ketaatan saudara adalah kunci untuk menolong banyak orang. Untuk menolong keluarga saudara. Untuk menolong anak-anak saudara. Saudara mungkin seorang istri. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengenal hati saudara. Dan engkau berdiri bagi keluargamu. Mentaati Tuhan. Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Menolong. Amin. Amin. Saya selalu teringat dengan mama saya. Karena kisah seorang ibu buat saya yang benar-benar ya karena kami lahir dari keluarga sederhana. Tapi dia mau berdiri di tengah-tengah pergumulan. Dia menjadi pilar. Berdiri bagi keluarga. Sehingga semua anak-anak tidak tercerai-berai. Karena dia memegang akan firman Tuhan. Adik saya ada datang dan sedang melayani di tempat mama. Tanggal 2 kami kumpul dengan keluarga. Semua keluarga Gomulia. Dan saya teringat dalam beberapa hari. Untung ada mami yang hari itu berdiri
bagi keluarga dan sampai sekarang. Amin, saudara. Saudara, Tuhan memanggilmu untuk taat dan saudara akan melihat waktu yang belum Tuhan bisa menjadi sekarang. Amin. Jadi ketaatan total adalah menjadi kunci di mana kuasa Tuhan bekerja. Apa yang dilakukan? Dia berkata, apa yang dikatakannya, lakukanlah hal itu. Jadi penting untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini adalah kunci di mana yang belum Tuhan bisa mengubahnya menjadi sekarang. Ketaatan total di hati saudara dan kau melakukannya dengan percaya, saudara akan membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidupmu. Dan pelayan itu, Yesus berkata begini, ambillah air, cedoklah. Taruhlah di tempayang. Pertanyaannya, tempat anggur itu apakah di tempayang, tempat cuci kaki? Dan yang mereka cedok, 2-3 buyung itu adalah air biasa. Sepertinya ketika saudara mentaati Tuhan, seringkali saudara akan berpikir begini, ini enggak masuk akal. Kok kenapa Tuhan suruh saya melakukan ini? Ini enggak masuk akal. Seperti perempuan yang Elia datang, perempuan yang dia berkata, dia hanya punya sedikit minyak dan tepung. Dan dia akan mengolahnya, dia dan anaknya mati. Tapi Elia berkata, berikan kepada aku lebih dulu. Dan begitu dia berikan, minyak dan tepungnya tidak akan pernah habis. Seperti juga seorang perempuan Sunam. Hari itu perempuan Sunam ini, dia gak punya anak. Kalau saudara baca di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai seterusnya. Dan dia menjamu Tuhan terus menerus. Dia menjamu Tuhan. Dan kemudian dia berkata, aku tahu bahwa sesungguhnya dia adalah seorang abdi Allah yang takut akan Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara? Sampai dengan Elisa memanggil dia. 2 Raja-Raja 4 ayat 13. Tolong dibukakan. Elisa berkata, mengapa hai ibu, mengapa engkau bersusah hati? Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja dan kepada tentara? Jawab perempuan ini, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Kalau saudara baca. Dan kemudian Elisa mengucapkan nubuatan tahun depan. Engkau akan memiliki seorang anak. Saudara lihat pengiringan kesungguhan saudara kepada Tuhan. Ketaatan total kepada Tuhan. Akan ada waktunya dia membuka pintu yang tertutup. Jadi belajarlah. Mari lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Saya teringat ketika hotel ini dibangun. Berhenti di lantai 4. Dan saat itu sesungguhnya sudah 10 bulan. Kami pertama izinnya belum lengkap. Walaupun IMB-nya sudah ada, tapi membangun hotel itu bukan hanya IMB. Ada banyak izin yang lain. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum lengkap. Sehingga
kami berhenti. Yang kedua, yang uang tidak ada. Habis. Di saat seperti itu 10 bulan. Itu masa yang tidak mudah, saudara. Dan apa yang terjadi? Satu kali kami pergi berdoa. Ibadah kira-kira di Holy Stadium Semarang. Lebih dari 7 kali barangkali di dalam 10 atau 2 minggu itu. Ya, lebih dari 7 kali ibadah seminar, KKR, lebih dari 7 hari. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada ibadah terakhir di Morisorolo. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada ibu. Dan Tuhan bicara kepada ibu. Cabut perkataanmu. Yang berkata cukup sampai lantai 4. Ternyata iblis pegang di situ. Yang kedua, Tuhan bicara ke saya juga. Hal yang sama. Jadi kami ngobrol di samping. Gitu, ibadah dengan hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya berkata, ibu bilang, itu salahku. Tidak, mas, saya yang salah sebagai suami. Kami dua-dua bertobat. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, berikan persembahan ekstra. Semua yang kau miliki. Saudara, saya teringat dengan perempuan Sunem ini. Dia bukannya memberi makan Elisa. Dia bukannya menjamu. Itu sudah baik, itu sudah luar biasa. Tapi dia memberikan, membuatkan ruang di atas. Ruangan yang baru. Lengkap buat Elisa. Sampai Elisa tidak enak hati berkata, mengapa engkau bersusah-susah. Ketika saudara mentaati Tuhan. Saudara, kadang-kadang itu seperti engkau bersusah-susah. Bayangkan hari itu kami tidak punya uang untuk membangun. Dan uang yang kami miliki hanya tinggal itu. Semua uang cash dimasukin. Ada kartu kredit ibu-ibu tulisin dan dipersembahkan. Bapak cerita ini untuk saudara belajar bahwa ketika mentaati Tuhan, sehingga seringkali itu seperti pelayan yang menyediakan tempayan dan mencedok air itu. 6 tempayan berbicara tentang 6 hari. Dan cedok 2-3 buyung. Dan firman Tuhan berkata, waktu dia membaginya, semua orang menikmati itu anggur yang lebih baik dari sebelumnya. Seringkali kita ingin mujizat, tapi kita kurang mentaati. Ada satu waktu saya teringat lagi, saya jalan kaki. Besoknya saya pinjam mobil kakaknya ibu. Mobil TAF. Kalau saudara lihat itu 2 baris. Dan mobil TAF itu diisi 10 orang. Padahal cuma 2 baris. Saudara bisa bayangkan bagaimana fullnya. Tapi bersyukur kita mencari Tuhan. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu. Saya melupakan seperti, kami punya masalah utang 3 miliar hari itu di tahun 2000. Tapi itu sepertinya tidak pernah saya ingat. Tuhan menggantinya dengan sukacita melayani. Dan di tengah-tengah keadaan itu pagi tadi Tuhan ingatkan. Itulah kunci di mana tiba-tiba Tuhan ubah. Kemudian dari belum menjadi sekarang. Saudara harus belajar untuk extra mile. Kalau orang menyuruhmu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau engkau terpuruk, jangan pernah keterpurukanmu menghentikan pelayanan saudara.
Justru engkau harus makin sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tanya Tuhan, Dia yang memberi masa depan, Dia yang punya rencana yang hebat. Mungkin engkau tidak punya uang yang cukup, modal yang cukup, tapi engkau punya Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu, sanggup memberi masa depan bagi engkau. Bagianmu sungguh-sungguh dan taati dan kerjakan itu. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan mengangkat setiap anak-anaknya. Tuhan yang memegang waktu dan musim. Tuhan yang memberkati. Dia mencedok air. Dia tidak bertanya, kenapa air? Pelayan itu tahu betul bahwa itu air yang dicedok, bukan anggur. Dan dia memindahkan itu di tempayang. Dia tahu betul bahwa yang diberikan kepada orang itu air. Saudara, seringkali kita berpikir yang harus diberikan oleh Yesus saat itu adalah uang. Benar gak saudara? Uang untuk memberi anggur. Ataukah harusnya dia membawa anggur dari tempat penyimpanan anggur? Ataukah kita berpikir bahwa kita harus berdoa supaya ada orang-orang yang punya anggur, yang membawa anggur itu tiba-tiba datang ke pesta? Bisa? Bisa. Dan itu sangat mudah. Tapi seringkali di tengah-tengah keterbatasanmu, di tengah-tengah engkau tidak punya uang, di tengah-tengah kebutuhan yang begitu besar, tetapi justru Tuhan membuat mujizat yang nampaknya tidak mungkin dan tidak pernah saudara pikirkan dan bayangkan. Dapatkah orang pernah mendengar sebuah mujizat di mana air menjadi anggur? Belum pernah terjadi selama bumi ini ada. Sampai perkawinan di Kana baru Tuhan melakukan. Nah, apa yang spesial di sini? Seringkali fakta-fakta yang iblis ingin sodorkan dan bicara kepada orang. Bahwa itu tidak mungkin. Itu mustahil. Itu tidak pernah terjadi. Penyakitmu, masalah saudara, dia akan coba sodorkan bahwa itu tidak pernah terjadi mujizat seperti itu. Itu tidak pernah terjadi di mana-mana. Tapi saya ingin memberitahu Anda untuk mengenal Tuhan, yaitu Tuhan bahkan mau melakukan mujizat yang belum pernah terjadi dalam hidupmu. Dia punya 1001 cara untuk menjawab doa saudara. Dia punya 1001 cara tidak terbatas untuk menolongmu. Tapi bagian saudara adalah lakukan dengan ketaatan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau suami saudara belum bertobat, jangan marah, jangan pulang dengan kecewa. Tapi layani dia. Mungkin sambil saudara kasih teh atau kopi, jangan taruh cyanida. Dan kau mulai mendoakan. Buatkan dia nasi kuning pagi hari. Dan kau mendoakan, Tuhan berkati suamiku. Tuhan urapi dia. Itu hal yang sederhana. Oh, awalnya dia jengkel, dia tolak tuh. Dia ngomong, saya gak mau. Tapi lakukan bagianmu. Walaupun mungkin dengan berderai air mata kau melakukannya. Karena engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Pak, suami seperti itu harusnya dibuang saja makan hiu di laut. Jangan saudara. Tuhan mengasihi setiap orang. Dan saudara tidak tahu ketika Tuhan bisa mengubahnya. Nanti dia tambah lebih cinta kepadamu dibanding dulu waktu pacaran. Bisa, bisa. Karena Tuhan yang mengubah hati. Amen. Dan dia mencedok air itu dan dia memberikan kepada semua orang.
orang itu tidak tahu. Orang-orang yang di pesta cuma bisa kagum dan bilang begini, tidak pernah ada anggur sebaik ini. Yang terjadi adalah pujian. Dan dia berkata, orang selalu menyediakan anggur yang terbaik di awal, yang kurang baik di akhir. Tetapi pemimpin pesta yang punya pesta ini menyediakan anggur yang baik di depan, tapi anggur yang terbaiknya di belakang. Tuhan sanggup melakukan, dia membalikkan keadaan. Tuhan sanggup untuk membuat engkau melihat kemuliaan Tuhan dalam keluargamu, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Waktu engkau bergantung dengan Tuhan. Mari mulai hari ini extra mile. Mari mulai hari ini sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku dapati iman dan ketaatan. Tolong PowerPoint Bapak. Next berikutnya. PowerPoint berikutnya. Saudara, ambil langkah yang berani. Terinspirasi oleh Tuhan dan Anda akan melihat yang belum menjadi sekarang. Ambil langkah yang berani dalam mentaati Tuhan. Kalau dulu saudara setengah-setengah mengiring Tuhan, ambil langkah yang berani untuk total. Amin. Amin. Next berikutnya. Ketaatan total kepada firman Tuhan dan perintah Tuhan akan mengubah dari belum menjadi sekarang. Amin. Kita punya banyak cerita di firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah yang belum menjadi sekarang. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini yang belum itu menjadi sekarang. Kau belum disembuhkan, saat ini Tuhan menyembuhkanmu. Saya berdoa yang saat ini yang belum terbuka pintu, saat ini pintu-pintu itu terbuka bagi saudara. Yang punya masalah keuangan, ekonomi dalam hidupmu, Tuhan membukanya sekarang bagi hidupmu. Dan saya berdoa, Tuhan sanggup untuk mengangkatmu dan memulihkan saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri.